Tapi paling tidak saudara bisa melihat bahwa orang-orang yang belajar teologi, mereka yang mau menjadi pendeta, mau menjadi teolog, mau menjadi termasuk apologet ya, atau pemikir Kristen, filsuf Kristen itu, semua itu belajar riset ya. Kita betul-betul riset dengan buku yang berbobot ya, dan perpustakaan yang bagus begitu. Tidak ada orang asal ngoceh begitu mulai mengkritisi sesuatu tanpa riset, tanpa perpustakaan yang bagus, tanpa literatur yang bagus dan memadai. Nah, bagaimana dengan SDM orang-orang pejabat Islam yang suka serang Kristen ini, seperti Kainama, seperti Dodi Tan, ya, Nandar, ya, itu palingnya ya belajar di Google, atau mereka paling cari buku-buku pinggiran ya, buku-buku sampingan yang sebetulnya dalam kekristenan itu adalah sampah-sampah ya, saudara ya. Jadi dengan modal itu dan ditambah modal ngeyel, modal ngotot ya, mereka kemudian mulai menyerang iman Kristen, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMJ ya, kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa channel ini akan menjadi channel pengganti kisah HMJ yang sebelumnya, di mana kisah HMJ itu ditolak monetisasinya setelah dismonet selama 2 tahun. Padahal konten-konten yang kita hadirkan adalah konten-konten original yang kita rekam sendiri, kita buat sendiri, tapi difitnah oleh YouTube bahwa itu konten berulang. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi. Namanya juga kita menggunakan platform YouTube dalam perjuangan ini. Mau nggak mau ya kita ikuti peraturan yang dibuat oleh YouTube. Ya seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah berusaha dengan membuat channel baru, mulai dari nol, yaitu channel ini. Jadi bagi teman-teman, mohon dukungannya ya. Mohon dukungannya untuk channel ini, agar channel ini bisa lekas menjadi channel yang besar, yang jangkauannya luas, dan bisa mengedukasi banyak orang tentunya. Oke, kita langsung ke konten yang mau kita bahas. Di kesempatan kali ini saya terkejut ya, dan saya tergelitik saat membaca judul dari sebuah konten, dan saya menonton video tersebut, di mana pendeta Mampet ya Mampet, ini mengatakan apakah Ustadz Kainama CS, artinya Ustadz Kainama dan Kodonditan, serta teman-teman yang lain, ya termasuk Bang Zuma, termasuk Nandar, dan sebagainya. Apakah mereka punya akses terhadap perpustakaan seperti ini? Jadi, pendeta Mampet ya Mampet membanggakan bahwa dia punya akses, dia bisa mengakses perpustakaan ya seperti ini. Pertama sekali saya pikir perpustakaan yang akan dia pamerkan adalah satu perpustakaan yang luar biasa, yang mungkin bukunya itu adalah buku-buku yang istilahnya buku-buku limited edition, buku-buku yang sangat langka, buku-buku yang tidak bisa ya kalian akses di tempat lain, atau memang buku-buku yang sangat spesial. Tetapi sangat disayang, ternyata ini hanyalah perpustakaan biasa, di mana tidak ada satupun buku yang diperlihatkan oleh pendeta Mampet ya Mampet. Ya, kita nggak tahu ini isinya buku apa ini. Bisa jadi buku erek-erek juga gitu kan, buku yang mengajarkan aneh-aneh, atau buku cara menghipnotis orang, cara mendoktrin orang, cara membuat orang jadi bodoh. Kita nggak tahu. Karena dia cuma pamerkan seperti ini, ya, dia videokan perpustakaan, terus dia banggakan bahwa perpustakaan ini adalah perpustakaan teologi terlengkap, salah satu yang terlengkap di seluruh dunia. Saya juga bingung, ini lebih mirip perpustakaan yang terbengkalai, perpustakaan yang, ya kalau kita lihat, ini kecil, ya, nggak ada besar-besarnya gitu. Nggak selebay ya yang dia sampaikan. Saya agak bingung kalau MEM yang ngomong, entah kenapa nggak bisa dipercaya. Entah kenapa kalau Mampet yang ngomong, ini nggak pernah beres gitu. Pertama, dia memamerkan akses terhadap perpustakaan tersebut. Tetapi di videonya sendiri, dia mengatakan bahwa nggak sembarangan orang bisa ke bawah. Jadi, yang bisa mengakses hanya petugas perpustakaan. Sedangkan orang-orang itu cuma boleh meminta kepada petugasnya untuk diambilkan buku ini, buku itu. Artinya Anda juga nggak punya akses terhadap perpustakaan itu. Anda cuma bisa minjam buku, itu hal yang lumrah.
Dan saya bingung gitu, apa yang dibanggakan? Apa yang mau dibanggakan? Ini yang membuat saya dari tadi nonton dari awal sampai akhir, terus saya coba-coba nonton-nonton lagi, dan nggak ada poin yang saya dapatkan. Jadi memang mampet ini selalu memamerkan satu hal yang konyol, satu hal yang bukanlah prestasi menurut saya. Jadi nggak ada lagi yang bisa dia banggakan karena pertama jemaatnya dikit. Ya kalau mampet ini kan jemaatnya dikit, gerejanya juga bukan gereja yang wah. Dan kita juga belum pernah mendengar ada pengakuan untuk dirinya, kecuali klaim-klaim sepihak dari dirinya. Jadi kalau mampet ini selalu mengklaim bahwa dia paling ngerti teologi lah, dia S3 teologi ya, doktor teologi, padahal ternyata sampai hari ini belum tamat-tamat. Untung kita tahu dari Rudipan Layar Teologi. Rudipan membongkar bahwa ternyata gelar doktor, calon doktor yang dimiliki oleh pendeta mampet itu sudah bertahun-tahun dan tidak kelar-kelar. Bayangkan, calon doktor abadi. Calon doktor yang abadi sekali ini. Nggak tamat-tamat soalnya dari dulu. Padahal, dia selalu membanggakan kepintarannya, tapi ternyata nggak tamat-tamat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia selalu membanggakan hal-hal yang remeh-temeh. Contohnya, saat kemarin ya, Kodondi mengatakan kalau dia memang mau berdebat dengan Kodondi, maka dia yang harus siapkan tempat. MYM menantang, tapi dia nggak mau keluar biaya untuk mempersiapkan acara tersebut. Dia mengatakan harus Kodondi yang siapkan. Ini lucu ya, menantang tapi nggak mau keluar modal. Sampai Umar mengatakan ini MYM ini Mokondo. Ya, Mokondo itu singkatan dari modal titik-titik doang. Ya. Modal kon titik-titik doang. Dan itu membuat MYM ngamuk. MYM bilang, siapa yang bilang saya nggak punya duit? Hah? Ngamuk dia kan? Dia bilang bagaimana mungkin kalau orang nggak punya duit bisa sekolah di Belanda. Saya bisa sekolah Belanda. Memangnya Donditan bisa sekolah di Belanda? Apa-apaan itu? Dia membanggakan dia bisa tinggal di Eropa sampai berbulan-bulan. Tetapi dia bilang juga bahwa dia pakai uang yayasan. Jadi yayasan reform yang membiayai di sekolah. Jadi yang mana yang benar? Anda punya duit atau nggak punya duit? Di satu sisi Anda mengakui nggak punya duit, tapi di satu sisi Anda sok-sokan seakan-akan Anda kaya raya, Anda hebat, Anda lebih jago daripada orang lain. Ini kan aneh, kontradiksi. Ya, ternyata bukan hanya ajarannya yang kontradiksi, tapi orang-orangnya suka kontradiksi. Lawak ya. Coba kita dengarkan dulu bagaimana mampet ini sok-sokan memamerkan perpustakaan tersebut. Nah, saudara, saya akan tampilkan nanti, saudara ya, cuplikan video-video yang saya ambil kemarin, supaya saudara lihat betapa perpustakaan teologi itu sebesar itu ya. Walaupun saya tidak bisa mengambil detail-detailnya atau mencoba untuk mengambil secara keseluruhan karena waktu sangat terbatas ya, juga kamera terbatas. Tapi paling tidak saudara bisa melihat bahwa orang-orang yang belajar teologi, mereka yang mau menjadi pendeta, mau menjadi teolog, mau menjadi termasuk apologet ya, atau pemikir Kristen, filsuf Kristen itu, semua itu belajar, riset ya. Kita betul-betul riset dengan buku yang berbobot ya, dan perpustakaan yang bagus begitu. Tidak ada orang asal ngoceh begitu mulai mengkritisi sesuatu tanpa riset, tanpa perpustakaan yang bagus, tanpa literatur yang bagus dan memadai. Nah, bagaimana dengan SDM orang-orang pejabat Islam yang suka serang Kristen ini, seperti Kainama, seperti Doditan, ya, Nandar, ya, itu palingnya ya belajar di Google, atau mereka paling cari buku-buku pinggiran ya, buku-buku sampingan yang sebetulnya dalam kekristenan itu adalah sampah-sampah ya, saudara ya. Jadi dengan modal itu dan ditambah modal ngeyel, modal ngotot ya, mereka kemudian mulai menyerang iman Kristen, mulai ya secara masif ya menyemburkan hoax dari mulut mereka, saudara. Jadi saudara, di dalam kekristenan itu yang sudah berabad-abad ya, saudara melihat bahwa riset dan perpustakaan itu betul-betul menjadi bagian dari kekristenan sepanjang sejarah. Saudara pelajari gereja mula-mula ya, sampai kepada gereja abad pertengahan, sampai kepada gereja
era reformasi, era enlightenment, kemudian sampai kepada era kita sekarang ini, semua itu tidak ada yang dihasilkan secara instan, ya, langsung belajar dari Google atau media sosial langsung jadi ahli atau expert begitu. Nggak ada itu. Itu lewat riset yang sungguh-sungguh dengan perpustakaan yang bagus, dengan profesor-profesor yang bagus dan berbobot begitu. Itu baru menghasilkan nanti orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang qualified, ya, di dalam bidangnya, ya, seperti itu. Dan saya tidak melihat itu dalam diri pendebat-pendebat Islam ini. Ya, sebelum saya lanjutkan sedikit, saudara, mungkin saya akan tampilkan, ya, sedikit gambaran ruang bawah tanah, ya, perpustakaan sekolah yang di Kampen ini, saudara. Oh, saya tidak temukan. Sebentar, saudara, ya. Ya, sebentar, saya harus share screen. Ya. Ya, itu sudah tampil, ya. Oh ya, sudah muncul. Saya coba putar sedikit video yang saya ambil, ya. Saudara, kami tidak punya banyak waktu, ya, cuma sebentar aja. Nah, ini ruangan bawah tanah, saudara. Dan sebentar, ya, saya stop dulu, ya. Dan mahasiswa tidak diizinkan untuk masuk langsung ngambil sendiri, pinjam gitu, ya. Tidak bisa, ya, di sini, ya. Semua ada sistemnya. Kita harus meminjam lewat WordCat, ya. Jadi Anda harus memesan ke perpustakaan secara elektronik, ya, lewat komputer. Nanti petugas perpustakaan itu yang masuk ke bawah mengambil buku, dan kalau bukunya sudah siap, Anda dikasih email, dikirimi email bahwa bukunya sudah siap, dan Anda pergi ke perpustakaan untuk mengambil bukunya. Ya, jadi kita tidak diizinkan masuk ke bunker, ya, bunker bawah tanah itu untuk kemudian ambil sendiri buku, kan? Ya, enggak. Nah, di samping ruangan bawah tanah ini menyimpan begitu banyak buku, termasuk naskah-naskah kuno, buku-buku yang sudah tua sekali, dan juga buku-buku yang kontemporer, ya, dari tulisan para ahli yang kontemporer. Dan saya perlu katakan, ya, yang boleh masuk ke sini tidak sembarang buku, ya. Kalau buku-buku sampah tidak mungkin masuk ke perpustakaan seperti ini. Jadi dari buku-buku yang tua sampai kepada buku-buku kontemporer hasil penelitian para ahli itu ada di sini. Ya, dan sekali lagi kita tidak bisa masuk di situ, ya. Nah, di samping ruangan bawah tanah ini, saudara, di mana mahasiswa atau juga termasuk profesor tidak boleh masuk kecuali pustakawannya, ya, pegawai perpustakaannya. Di ruangan atas saya tidak sempat ambil video kemarin, ya, juga ada beberapa ruang lagi di mana ada buku di sana. Jadi kalau kita berbicara misalnya contoh sekolah teologi di Indonesia misalnya, ya masih kalah jauh, ya. Memang Indonesia masih kalah jauh, saudara, ya, seperti itu. Mungkin saya lanjutkan videonya, ya. Sebentar, saudara, saya lanjutkan videonya, ya. Ya, saya ini ambil cepat-cepat saja, saudara, ya, karena nggak ada waktu banyak untuk ini. Itu buku-buku top semua itu, saudara. Saudara lihat, ya. Itu buku-buku top semua itu. Kalau Anda disekat di sini, ya, disekat di sini, ya. Lalu kemudian taruhlah di sini 1 tahun saja, ya. Kemudian dikasih makan, tidak boleh keluar, lalu Anda baca buku setiap hari, oh, Anda bisa jadi expert. Ya, Anda bisa jadi expert, ya. Ya, saudara, ya. Ini kita lanjutkan sedikit, ya. Kita putar-putar, ya. Ini saya tidak bisa detailnya semua, saya tidak bisa, ya, karena waktu terbatas sekali. Saya cepat-cepat saja. Saudara lihat itu buku-buku top semua itu, saudara. Tidak ada kaleng-kaleng di situ, saudara. Tidak ada yang kaleng-kaleng. Jadi orang-orang kayak Ahmed Didat, siapa namanya itu? Oke. Ya. Ya, saya stop dulu ini, ya. Kayak Ahmed Didat, siapa lagi itu, ya? Zakir Naik, ya. Mau kritisi kekristenan tanpa belajar kekristenan dengan betul-betul dan sungguh-sungguh,
Ini kan omong kosong saja, saudara ya. Mereka hanya omong kosong saja itu. Ini samalah dengan Donditan, samalah dengan Kainama itu ya. Ya. Jadi saya coba tampilkan lagi, ada di bawah tanah itu ada sekitar 2 ruangan ya, saudara ya. Ini ruangan yang bagian atas, ada yang paling bawah. Saya mau tampilkan juga, saudara. Saya share screen lagi ya. Ruangan paling bawah, sebentar saya persiapkan dulu. Ya. Ada ruangan paling bawah, sebentar. Saya share screen lagi. Ya, ini ada lagi, saudara ya. Nah, ini juga menyimpan tulisan-tulisan ya, saudara. Tulisan-tulisan termasuk apa namanya itu, master thesis ya, master thesis daripada mahasiswa master ya, dan juga termasuk disertasi ada di sini semua. Jadi punya saya ada di sini yang master thesis waktu saya mengerjakan program master di sini ya, tahun 2015 sampai tahun 2016 ya, itu ditaruh di sini semua, saudara. Dan masih ada referensi-referensi yang lain. Mungkin saya putar aja videonya, saudara ya. Itu yang nampak itu teman-teman, saudara ya, teman-teman, karena kami ada acara yang namanya ATSF ya, Advanced Theological Studies Fellowship ya, saudara ya. Itu ada selama 1 bulan penuh kami riset di sini, kami diskusi, kami berdebat juga ya, saudara ya. Ya, berdebat bukan model debat Indonesia yang modal otot leher ya, lalu kemudian ngamuk-ngamuk ya karena pihak yang diajak debat tidak nyambung ya, strongman ya begitu ya, membuat karikatur terhadap komentar kita lalu kemudian mulai mengkritisi karikatur mereka sendiri, dan ini membuat ya sungguh membuat marah, saudara. Tapi kalau di sini tidak ada. Kami kemarin diskusi hampir 2 jam itu di meja makan itu. Kami ada 5 orang semua, 1 dari Brasil, 1 dari Polandia, 2 dari Indonesia ya, tapi teman 1 dari Indonesia itu Pak David namanya, itu dia ambil gelar doktor di Amerika ya, di salah satu seminari di Amerika. Dia ikut juga sama 2 dari Indonesia dengan saya, dan 1-nya dari Filipina ya, saudara ya. Kami berdebat di meja makan itu, aduh. Tapi bagus sekali, saudara. Tidak ada yang marah-marah sambil tertawa-tawa, tapi serius argumentasinya. Serius untuk tidak setuju, serius untuk saling mengkritisi. Nah, ini yang namanya tugas akademik, bukan model debat Islam Kristen di Indonesia yang sama sekali tidak ilmiah, sama sekali tidak akademik, dan ujung-ujungnya ya cuma hanya adu otot dan ngamuk-ngamuk gitu ya. Ya, terus terang saya menikmati sekali aktivitas intelektual selama di sini, saudara, yang saya maafkan tidak dapatkan waktu saya ada di Indonesia. Saya senang sekali, pasti selama sebulan ini ya secara intelektual saya sangat terpuaskan ya. Kita bisa debat, kita bisa tidak setuju ya. Iya. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi memang lawak ya lawak ini, teman-teman ya. Lawak ya lawak. Dia membanggakan perpustakaan yang menurut saya nggak ada apa-apanya. Mohon maaf ya, saya katakan nggak ada apa-apanya. Kenapa? Saya nggak melihat ada buku yang wah di situ. Kecuali dia tunjukkan, nah ini contoh bukunya. Buku ini tidak akan kalian temukan di tempat lain. Buku ini limited edition, buku ini spesial gitu. Itu oke, ini nggak ada, cuma kasih nampak gitu. Bisa jadi itu museum buku ere-ere, kan kita nggak tahu. Dari mana kita tahu itu perpustakaan untuk buku teologi yang luar biasa? Coba saya tanya. Pertama, perpustakaannya juga kecil. Kalian lihat, kecil ya, tempatnya kecil. Itu yang pertama. Terus yang kedua, buku yang disimpan entah buku apa kita juga nggak tahu. Kecuali dia kasih nampak dari depan, perpustakaan teologi, Bible, gitu kan. Itu masih oke. Ini enggak. Cuman ruangan yang ada rak-rak isi buku. Saya takutnya itu museum buku ere-ere. Takutnya. Karena di Eropa banyak. Orang-orang Eropa, orang-orang Amerika memang hobi baca buku. Jadi buku mereka tuh banyak. Dan bahkan buku ere-ere juga sangat banyak. Kalian bisa bayangkan saya pergi ke satu tempat terus saya shooting ya. Kayak di Jepang tuh ada tuh. Di Jepang tuh ada buku yang aneh-aneh.
video yang aneh-aneh gitu kan, isinya DVD yang aneh-aneh. Nah, saya kasih nampak, inilah perpustakaan terlengkap di dunia, menyimpan data-data. Itu gimana rasanya? Memalukan ya, sangat memalukan menurut saya. Ngeklaim sesuatu yang nggak bisa dia buktikan. Terus dia ingin membanggakan universitasnya punya buku yang lengkap misalnya. Apaan itu? Setahu saya, kalau bicara teologi, tidak ada satupun perpustakaan di dunia ini yang bisa menandingi perpustakaan yang ada di Vatikan. Nggak ada satupun. Bahkan mungkin semua perpustakaan STT, ya, STT Protestan kalau digabung, itu nggak ada papanya dengan data yang dimiliki oleh Katolik. Nggak ada papanya. Itulah saya bilang, mampet ya mampet, mumpung Anda di Belanda, silakan main ke Vatikan. Harusnya Anda tinggal naik Eurotrain, ya, bisa turun ke bawah, untuk melihat Vatikan itu seperti apa. Nggak ada apa-apanya ini teman-teman, memalukan. Buku nggak tahu isi apa, terus itu dibangga-banggain, halo. Dan biar teman-teman tahu ya, sekarang udah zaman informasi itu ada di cloud, di internet. Buku makin hari makin ditinggalkan. Kenapa buku ditinggalkan? Yang pertama tidak praktis. Menjaga buku susah. Karena dia bisa lapuk. Dia bisa dimakan rayap. Terus buku yang cetakan, itu kan dihasilkan dari pohon. Ya. Sedangkan kita sedang fokus dengan yang namanya perubahan iklim. Perubahan iklim itu jadi salah satu isu global. Jadi kita menjaga supaya pohon itu tidak ditebang, dan orang sudah mulai meninggalkan yang namanya buku fisik, diganti dengan digital. Ya, semua diganti dengan digital. Bahkan bisa dibilang itu semua buku yang ada di perpustakaan itu, kalau dijadikan file dalam bentuk digital, sama satu hard disk, lebih besar satu hard disk. Betul tidak? Anda scan itu buku semua, Anda jadikan dia data, itu cuman kecil. Kecil sekali. Jadi sekarang itu yang namanya perpustakaan itu udah online. Udah nggak terbatas lagi, cuman fisik seperti itu. Saya nggak tahu ya, mungkin karena pengaruh umur, jadinya pendeta mampet ini agak jadul orangnya. Agak jadul ya, tidak mengikuti perkembangan zaman. Udah nggak zaman Pak, perpustakaan seperti itu, mohon maaf. Mohon maaf. Bahkan toko buku aja sekarang udah pada tutup. Banyak toko buku tuh tutup. Jadi, kalau memang Anda ingin banggakan perpustakaan Anda, ya minimal Anda tunjukkanlah. Anda bilang, ini buku yang ini nggak akan kalian dapatkan dimanapun. Nah, itu boleh. Kalau Kodondi kan dia tunjukkan nih, judulnya. Yang menerbitkan siapa, cetakan mana. Dikasih nampak kan? Coba kalian lihat. Kalau Kodondi menjelaskan, ini buku, Bible Pelangi, nah, Bible LGBT. Dikasih lihat penerbitnya siapa. Supaya nanti jangan dituduh kita yang terbitkan sendiri. Mereka ini kan tukang fitnah, bahaya. Setiap buku yang ditampilkan Kodondi dikasih lihat penerbitnya siapa, tahun berapa. Sedangkan MYN sok-sok pamer tapi nggak ada satupun buku dari sekian banyak yang bisa dia tunjukkan. Ini bukunya seperti ini loh, isinya ini loh, ini tentang ini loh gitu. Halo, ya, memalukan. Dan ini dibanggakan pula. Udahlah, kalau saya sih buat konten ini untuk lucu-lucuan aja. Ya, saya nggak habis pikir kok bisa ada orang seperti ini yang memamerkan sesuatu yang sangat konyol. Sangat konyol sekali ya. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak. Dan terima kasih atas dukungannya. Kita doakan ya, semoga channel ini bisa segera menjadi channel yang besar, menggantikan kisah HMC yang tidak bisa kita pakai lagi. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.